Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Sian, bab 86, setuju. Bunda! Pekik Vino melihat bundanya yang baru pulang menantang banyak paperback dan beberapa kantong makanan. Sayang, kamu sudah makan? Tanya April mencium pipi kiri kanan Vino. Sudah bun, tadi Arya kesini bun. Dia bawa mobilan baru. Kalau bunda gajian belikan untuk Vino ya. Cerocos bocah tersebut Haikal berjongkok di hadapan Vino dan menariknya. Bunda belanja banyak untuk Vino, tapi Vino harus rajin belajar ya. Dan jaga nenek di rumah. Bunda kan harus bekerja. Ini ada oleh-oleh untuk Vino. Ucap Haikal mengeluarkan isi dari paperbagnya yang dia bawa. Sebuah mobilan truk besar membuat Vino terpekik bahagia. Beneran untuk Vino, Pak? Tanyanya, tak percaya dan diangguki Haikal. Wah, keren. Pasti Arya akan sering main ke sini. Dia tidak punya mobilan sebesar ini, Pak. Lanjut Vino, membuka boxnya. Tapi, Vino harus jadi anak pintar. Jangan buat bunda sedih ya. Sekarang mobilan dulu, kalau Vino sudah besar, kita beli mobil beneran. Ucap Haikal tertawa kecil. Ini ada lagi, Papa Haikal banyak belikan mainan untuk Vino. Vino harus bilang apa? Ucap April menyerahkan satu paperback lagi. Terima kasih, Pak. Oleh-olehnya Vino suka. Jawab Vino mencium pipi Haikal tanpa diminta Haikal, membuat Haikal merasa tersentuh. Tiba-tiba air mata April mengalir dengan sendirinya. Dia merasa kasihan dengan Vino. Vino haus akan kasih sayang seorang ayah. Sedangkan April tak bisa memberikannya. April belum terpikir untuk menikah lagi. Dia masih trauma dengan masa lalunya. Haikal tersenyum dan mengusap kepala Vino pelan. Sana ajak Arya main. Vino segera berlari keluar. Dia ingin memperlihatkan pada teman-temannya kalau dia punya mainan baru. Terima kasih, Pak. Ucap April pelan sambil menghapus air matanya. Sudah sepantasnya Vino mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia anak baik dan kamu sudah bekerja keras untuk membahagiakannya. Terima kasih sudah datang dan menjadi penolong untuk saya dan keluarga saya. Tanpa Bapak, saya tidak akan bisa membelikan Vino mainan yang dia mau dan obat untuk ibu saya. Bukan karena saya, itu semua kehendak Tuhan. Saya hanya perantara saja. Nikmati apa yang sudah Tuhan berikan untukmu. Ujar Haikal tersenyum kecil. Tapi kalau bukan karena Bapak, sudah, jangan sungkan, anggap saja itu semua hadiah dari Tuhan karena kamu sudah menjadi wanita kuat dan berhati baik. Potong Haikal, membuat April tertunduk malu. Beberapa jam Haikal mampir ke rumah April, bahkan dia sudah bermain lama dengan Vino. Dan saatnya dia pulang, Haikal juga merindukan Satria anaknya. Sementara itu di sisi lain, sepertinya April cocok dengan Haikal, sayang, ucap Adel. Lalu kenapa? Kamu cemburu? Ngaco deh, aku cuma lebih mendukung kalau April yang jadi istri Haikal. Aku tahu April dia cukup baik dan sopan. Jelas Adel. Sepertinya kamu yang cemburu denganku. Tebak Adel. Aku setiap hari akan cemburu padamu jika memperhatikan lelaki lain. Kamu tahu itu kan? Jawab Demian meletakkan ponselnya di atas nakas dan bersiap tidur. Sejak si kembar sudah semakin besar, mereka sudah memisahkan tidurnya di sebelah kamar mereka. Tapi Demian tetap memantau anak-anaknya dari CCTV dan tetap terjaga di malam hari untuk melihat anaknya. Aku rasa Haikal juga menyukai April, karena tidak mungkin Haikal bisa membawanya menjadi model, padahal awal pertemuan mereka cukup tidak enak. Ucap Demian. Kamu tahu? Iya, saat kami akan membahas proyek ini, tapi April malah menumpahkan minuman ke jas Haikal. Cerita Demian sedikit terkekeh mengingat kejadian itu. April memang sedikit ceroboh, dari dulu dia cengeng. Tidak jarang dia hanya dijadikan bahan bulian teman-temannya. Ujar Adel mengingat masa lalu mereka. Kehidupannya dari keluarga yang tidak berada. Sayang, tapi ada rasa takut jika Haikal menikah dengannya. Aku takut April mengalami hal yang aku alami. Aku Adel. Sayang, semua orang punya masa lalu. Semakin dewasa seseorang pasti dia semakin berpikir matang. Haikal juga tak ingin kehidupannya berantakan. Tapi dia bisa apa? Takdir membawanya pada kehidupannya saat ini. Kita doakan semua baik-baik saja. Aku yakin Haikal juga sudah bertobat.
dan dia ingin kehidupan rumah tangganya yang harmonis. Jelas Demian. Semoga saja ya sayang, tapi jika dia menikah dengan April, minta Haikal tinggalkan rumah mamanya. Ucap Adele sedikit ketus. Kamu takut Ma Fatma mencuci otak Haikal? Tebak Demian yang seakan tahu isi kepala Adele. Iya, kamu tahu sendiri kan kakak iparmu itu, bagaimana? Mama selalu ingin ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Aku saja dulu yang berpisah rumah masih bisa didominasi, apalagi bersama. Kamu terlalu trauma sayang, ujar Demian terkekeh kecil, sambil mencubit gemas pipi Adele. Sudah, ayo tidur, katanya besok kamu banyak kegiatan, nanti malah telat loh. Adele menarik selimut dan mendekatkan tubuhnya pada suaminya. Adele memang tidak bisa tidur jika tidak peluk Demian. Dia suka berada di bawah ketiak suaminya, ini membuat Adele merasa nyaman dan terlindungi. Demian juga suka jika Adele bergantung padanya, membuatnya merasa selalu dibutuhkan perempuan cantik ini. Bersambung.